Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Kedua, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via HP. Ketiga, semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. Keempat, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Kelima, berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. Keenam, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan meledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di penitera muda pidana. Ketujuh, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan secara dan cermat. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan nomor 221-PIT-B-2023 kasus penganiayaan atas nama Rahmat Ilahi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2023. Tingkat perkara pertama, Lembaga Peradilan Bangkinang Keras 1B. Hakim Ketua Desi Jespira SHMH, Hakim Anggota 1 Nela Sapitri SHMH, Hakim Anggota 2 Jalin Nuraden SHMH, Panitera Muhammad Rabi Saputra SH, Penasihat Hukum Ajita Hidarani SHMH, Jaksa Penuntut Umum Aldo Saputra SH. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Perkara Pidana Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 221-PIT-B-2023. Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama terdakwa Rahmat Ilahi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, dipersilakan duduk. Baiklah, kepada terdakwa Rahmat Ilahi, apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, disini rohani, Bu Hakim. Apakah saudara siap untuk melakukan persidangan pada hari ini? Siap, Bu Hakim. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP dengan nama saudara Rahmat Ilahi bin Abdul Jalil, tempat lahir 13 Kota Kampar 9 Agustus 1999, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Bangkinang, Jalan Agus Salim, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Apakah itu benar? Siap, benar, Bu Hakim. Baiklah, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat pada hari ini? Siap, sehat, Bu Hakim.
KDRT dengan memberatkan pasal 351 ayat 1 KUHP, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Betul mereka yang duduk di sebelah kiri adalah penasihat hukum saudara? Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa atau kartu advokat jika ada mau ditujukan kepada kami? Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan dakwaan? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baiklah, dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Bangkinang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 221-PIT-B-PN Bangkinang _2023. Identitas terdakwa: nama Rahmat Ilahi bin Abdul Jalil, tempat lahir 12 Kota Kampar, umur atau tanggal lahir 24 tahun 9 Agustus 1999, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Abu Salim Bangkinang, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. B. Penahanan terdakwa oleh penyidik Polsek Bangkinang, rutan sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dari tanggal 9 Agustus 2023, diperpanjang oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dari tanggal 14 September 2023, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 14 September 2023 sampai dari tanggal 7 Oktober 2023. C. Dakwaan bahwa terdakwa Rahmat Ilahi bin Abdul Jalil pada hari Ahad 6 Agustus 2023 sekitar pukul 4 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di ruangan keluarga rumah tangga terdakwa yang berada di Bangkinang, Jalan Abu Salim, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya di tempat lain berdasarkan pasal 184 ayat 2 KUHP masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang merupakan kejahatan. Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban Idaran Nasari mengalami luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: bahwa terdakwa dengan korban memiliki hubungan perkawinan, yakni terdakwa adalah suami yang sah dari korban sejak tanggal 14 Februari 2020 sebagaimana dinyatakan oleh kutipan akta nikah nomor 70/10-11/2020 tertanggal 14 Februari 2020. Selama perkawinan, hubungan antara terdakwa dengan korban tidak begitu harmonis dan kadang-kadang terjadi pertengkaran. Kemudian puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga antara terdakwa dan korban adalah ketika terdakwa meninggalkan korban di rumah selama lebih kurang 4 hari sejak tanggal 6 Agustus 2023. Selama perkawinan, terdakwa sebagai suami juga jarang memberikan pemenuhan pokok rumah tangga kepada korban sebagai istri. Kemudian pada hari Ahad 6 Agustus 2023 sekitar pukul 5 WIB, terdakwa yang sudah meninggalkan korban dan tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 4 hari akhirnya pulang ke rumah milik terdakwa di Kelurahan Langgini, Kabupaten Kampar dengan kondisi mabuk. Mengetahui kedatangan terdakwa, korban langsung keluar dari kamar tempat tidur korban dan menuju ke ruangan keluarga dan menyambut kedatangan korban. Saat korban menyambut terdakwa di ruangan keluarga, korban diminta untuk berhubungan intim sembari dicium bibirnya serta diraba kedua payudaranya oleh terdakwa. Korban yang saat itu diminta oleh terdakwa untuk berhubungan intim langsung menolak permintaan dari korban. Mendengar penolakan dari korban tersebut, terdakwa langsung memarah-marahi korban. Dan di saat korban sedang dimarah-marahi oleh terdakwa, saksi Nurfaliza dan korban keluar dari kamar tempat tidur saksi, datang ke ruangan keluarga untuk menyaksikan pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban tersebut. Kemudian
tidak lama berselang setelah saksi Saiful Nurhaliza menghampiri terdakwa dan korban yang sedang bertengkar. Terdakwa dan dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan menampar pipi kiri sebelah kiri korban. Setelah korban ditampar pipi sebelah kirinya oleh terdakwa, saksi Nurhaliza yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menangis dan mendengar tangisan dari saksi Nurhaliza tersebut. Terdakwa langsung menghampiri dan memarah-marahi saksi Nurhaliza supaya berhenti menangis dan menampar pipi sebelah kanan saksi dengan menggunakan punggung tangan kanan terdakwa. Setelah korban menyaksikan saksi Nurhaliza ditampar pipi kanannya oleh terdakwa, korban langsung menarik terdakwa dari belakang untuk berhenti memarahi saksi dan mengajak terdakwa untuk berbicara di lain tempat. Terdakwa saat itu langsung marah dan dengan tangan kanan terdakwa memukul korban di bagian wajah kanan. Korban yang dipukul hampir jatuh langsung menarik pakaian terdakwa saat itu dengan paksa melepas genggaman tangan korban di pakaian terdakwa. Terdakwa mendorong kepala korban ke belakang dan korban pun terdorong dan bergerak ke belakang hilang keseimbangan sehingga kaki kanan korban tersandung sisi dan kanan tangga dan korban terjatuh menggelinding dari lantai atas ruang keluarga ke lantai bawah ruang keluarga terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami patah tulang di bagian kaki, retak tulang di bagian tulang kiri kaki bagian kanan dan kepala korban mengalami pendarahan dan luka kulit. Kejadian itu disaksikan langsung oleh saksi Nurhaliza. Saksi Nurhaliza langsung menghampiri korban dan meminta bantuan kepada saudara Sri Jumrani yang mana sebagai tetangga korban dan saksi dua bahwa berdasarkan surat visum et refertum atas korban edaran Nasari nomor 120 /V/KM RSUP 2023 tertanggal 21 Juli 2023 yang dibuat oleh Dr. Richard Lee SPF disimpulkan hal-hal sebagai berikut yaitu 1. Telah diperiksa seorang perempuan dewasa umur 25 tahun yang bernama Idaran Nasari luka berat dengan kondisi luka memar, retak tulang, patah tulang, kepala pendarahan dan luka kulit. 2. Beberapa jenis luka pada nomor 1 di atas diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang berupa penamparan pada pipi kiri korban, pemukulan pada wajah bagian kanan korban sehingga menyebabkan luka memar dan terdapat patah tulang di bagian tangan kiri, retak tulang yang kaki bagian kanan, retak tulang dan pendarahan di bagian kepala kiri, serta luka kulit. 3. Berdasarkan jenis-jenis luka pada nomor 1 dan unsur-unsur luka nomor 2 terhadap korban dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan tangan kosong dan terhantam oleh benda tumpul dan juga dengan satu buah sapu hidup. 4. Bahwa semua tindakan kekerasan fisik yang terdapat pada tubuh korban dilakukan dengan sengaja. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 285 KUH Pidana. Bangkinang 17 September 2023, Jaksa Penuntut Umum Aldo Saputra SH. Demikian majelis hakim yang terhormat. Baiklah, terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum? Kepada penasihat hukum, bagaimana? Apakah ingin mengajukan dengan eksepsi? Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Baik, majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan barang bukti dan juga saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap dan kami memohon kepada majelis hakim agar sidang ini ditunda. Kepada penasihat hukum, apakah saudara setuju untuk sidang hari ini ditunda?
Baiklah, sidang hari ini ditunda dengan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum